manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, sebelah sabit tajam di tangannya. Siapa itu? Yesus. Keluar seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkan sabitmu yang tajam, tuailah karena sudah tiba saat untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan mengayunkan sabit ke atas bumi dan bumi pun dituai. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus kalau menuai, yang dituai umat tebusan apa orang fasik? Tebusan. Ini bicara rapture ini. Ini rapture. Yesus menuai Anda dan saya. Amin. Ini rapture. Berarti ayat-ayat sebelum ini adalah ayat terjadi urutan kejadian sebelum rapture. Lihat Wahyu 13. Yang pertama, Antikris sebelum rapture akan mengeluarkan semua metodenya. Sistemnya dikeluarkan, prosedurnya dikeluarkan semuanya. Sebentar lagi Anda akan melihat yang namanya masyarakat Uni Eropa, di gedung mereka hanya ada gambar yang diperbolehkan, lukisan, dan patungnya hanya ada satu gambar yang diperbolehkan, yaitu gambar seorang perempuan dengan baju yang sangat mewah tapi seksi, seorang pelacur, harlot. Nah, itu gambarnya. Yang kedua, patungnya bergambar seorang wanita naik binatang yang namanya Minos. Alkitab berkata, pelacur besar naik binatang warna ungu. Perangko, dokumen, mata uang masyarakat Uni Eropa di Perancis, di Swedia, di Inggris, itu mata uangnya gambarnya adalah perempuan naik binatang besar. Nama binatangnya Minos. Terbuka sudah sekarang semuanya. Jadi tidak pakai tutupan lagi. Antikristus sekarang kalau ngomong kejahatan terbuka. Di Jakarta ada sebuah radio yang namanya 666 AM alias IM 666. Jelas terbuka. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat Wahyu 14. Tuhan sedang memilih pasukan hari-hari ini. Bapak Ibu berasa enggak tahun-tahun ini, tahun 2009, dorongan doa makin kuat. Cari Tuhan makin kuat. Anda mungkin pulang sudah malam enggak, belum makan, lapar, belum mandi, ngantuk, tapi dorongan untuk berbuat dosa semakin kecil. Kalau Anda mau dosa, sepertinya hati makin gundah. Kalau Anda enggak kebaktian, ada tarikan dorongan terus. Jangan Anda mengabaikannya, itu panggilan dari Tuhan. Tuhan sedang memilih para kudusnya dalam gerakan Gideon. Anda mau sebut Joshua generation, Joel generation, Mikael generation, Hosea generation, Gideon generation, apa kayak namanya? Pasukan Gideon Tuhan sedang panggil. Anda tahu, yang pertama Tuhan panggil untuk memasuki 2010 adalah jangan kompromi. Jelas, jangan kompromi. Saya ketemu dengan seorang yang tinggi besar. Habis saksian, habis seminar dia bilang ini, Pak, saya seorang akuntan. Terus saya ini diminta bos saya supaya saya bikin pembukuan palsu supaya menguntungkan perusahaan. Tapi saya ini orang anak Tuhan, Pak. Saya nggak sampai hati, saya nggak berani berdosa seperti itu. Doain saya, Pak. Saya bilang, Mas, kamu datangi bos kamu, bilang sama dia, kamu anak Tuhan, kamu nggak boleh berdosa seperti itu. Suruh bos kamu pilih orang lain. Nanti kalau bos saya marah gimana? Dengerin, saya bilang. Orang marah dengerin toh. Jangan disautin tambah marah. Nanti kalau saya dikeluarkan, gampang Mas, keluar. Pak pendeta ngomongnya enak, saya gantian marah. Saya bilang, Mas, gajimu berapa? 30 juta ya? Nggak nyampe Pak. 20 juta? Belum. 10. Saya harap Pak. Waduh. 5 juta, saya bilang. Ya sekitar itu. Saya bilang, Mas, gara-gara 5 juta tidak rapture. Zaman sekarang banyak orang hanya untung segini, nipu untung segini, dibawa masuk ke mall sehari habis, tapi nipu. Demi kenikmatan segini dia rela gadaikan iman. Saya beritahu, mumpung ini masih lega, Anda belajar hidup tidak kompromi.
Panggilan Gideon yang pertama adalah robohkan tiang Baal. Zaman Gideon hidup itu ada tiang Baal, ada penyembahan Yahweh. Aneh. Dan Tuhan bilang, pilih, hancurkan Baal. Saya harus memberikan sedikit pemahaman. Sebetulnya waktu Gideon lahir, itu namanya adalah Jerubbaal. Kalau Alkitab bilang kan namanya Gideon, terus jadi Jerubbaal kan gitu. Namanya Jerubbaal sebetulnya gitu. Arti nama Gideon sendiri artinya penebang. Jadi nama Gideon itu baru muncul sebetulnya pada saat dia menebang. Saya nggak tahu kesalahan di mana kok bisa sampai seperti itu. Tapi sudahlah. Gideon dan Jerubbaal itu artinya adalah penebang. Kalau kita mau masuk ke pasukan Gideon, nomor 1, pilih hidup ini. Mau yang apa? Dulu saya tidak mau memberatkan yang namanya jemaat. Jadi kalau ada orang ngomong sama saya, Pak, ini gimana Pak enaknya? Ya saya bilang coba ambil jalan yang baik. Ya cobalah di ikhtiar berhikmat gimana baiknya. Dulu pernah ada orang ngomong gini sama saya, dan saya akan revisi hari ini. Pak, kalau saya beli bajakan gimana Pak? Dulu saya pernah ngomong gini, ya ginilah ya, selama Anda nggak share sama orang, dipakai sendiri ya silahkan. Tapi kalau bisa dikurangi, itu dulu sebelum akhir zaman. Sekarang saya tegas, berhenti, sudah gitu aja. Pak, kalau nggak pasti persepuluhan gimana Pak? Orang tidak mengembalikan persepuluhan, jangan harap mau rapture. Diam semua tuh. Bayar, bukan bayar persepuluhan. Itu bukan bayar, mengembalikan. Nggak bakal masuk surga. Pak, ayatnya mana? Oh ada ayatnya. Siapa tidak mengembalikan persepuluhan, dia rampok. Saya tanya balik, mana ayatnya rampok ke surga? Nggak ada. Saya Tuhan, kita harus tegas. Kalau kita mau jadi Gideon, harus tegas. Pilih yang mana. Tuhan sedang memanggil para kudusnya sekarang. Untuk apa? Ayat ke-6. Adab yang pertama ya, bersamaan ya, ada 5. 1. Antikristus menyebarkan semua sistemnya. Dan saya beritahu, jangan bilang gini, Pak saya punya kartu kredit, apa perlu saya gunting? Jangan. Seluruh barang yang Anda pakai, dari mandi sampai kaos dalam, semua baju Anda itu semua dikuasai sama antikristus. Jadi kalau Anda mau melepaskan diri, Anda bisa nggak pakai apa-apa lagi. Saya nanam sendiri Pak, ya, susah, udah. Kedua, Tuhan sekarang sedang menggerakkan satu pasukan besar. Dia akan membangkitkan hati setiap orang. Mohon maaf, saya harus bicara. Sebentar lagi kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda ngomong sama orang gak sungguh-sungguh, orang gak ngerti Anda. Mereka pikir Anda mulai gila. Soalnya saya Tuhan sedang panggil orang-orang untuk datang sama Tuhan hari-hari ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan, mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini, dekat sama Tuhan, ambil waktu doa. Kalau di rumah susah doa, datang doa di gereja. Saya percaya di tempat ini ada begitu banyak rumah doa yang didirikan, supaya dengar kehendak Tuhan itu apa. Yang ketiga, akan terjadi kegerakan besar. Mari kita lihat sebentar, berikan tanda Yesaya 60 ayat 8. Yesaya 60 ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Saya ubah dengan bahasa aslinya. Mari tampilkan lagi. Siapakah orang-orang ini yang melayang seperti awan ke atas? Saya mau tanya, kapan Anda dan saya melayang seperti awan? Rapture, berikutnya. Dan seperti burung merpati kembali ke kediamannya. Kapan kita seperti burung merpati kembali ke kediamannya? Rapture. Tolong ngerti, burung merpati zaman dulu itu warnanya putih semua ya. Gak kayak zaman sekarang. Ada yang warnanya coklat gelap. Burung dara goreng mentega. Coklat gelap itu. Putih semua ya. Itu ayat apa ini? Ayat apa ini? Kata bersama saya, rapture. Sebelum rapture terjadi apa? Lihat ayat 7 atasnya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayot tersedia untuk. Jadi sebelum rapture ada apa? Pertobatan besar-besaran. Bapak Ibu dengar saya baik-baik, tolong buka hati. Daerah kota di Jakarta itu isinya adalah orang Chinese Toto. Mereka dikasih krisis,
Mereka pasti bilang gini, "Haya, cari duit susah." Tuh. Kebakaran tokonya, besok bangun lagi. Dikasih dipersulit kehidupannya, mereka struggle. Dikasih gempa ambruk, mereka bangun toko lagi. Gerejanya nggak pernah penuh. Di sana gereja sudah 30, gembala sidangnya Ban Kamsya 30 tuh. Begitu Mei 98, gereja penuh. Setiap kultur itu punya ketakutan sendiri. Yang di kota Jakarta dikasih gempa enggak pengaruh, kasih krisis enggak pengaruh, kasih kerusuhan gereja penuh. Itu Kalimantan, kasih hutan kebakaran tenang, kasih asap entar lagi juga hilang, sungainya meluap hancur semuanya tenang, ini cuma fenomena alam. Begitu kerusuhan antara Dayak sama Madura, bunuh-bunuhan penggal kepala, langsung gereja penuh. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, gereja kosong. Gunung Merapi meletus, duar. Mereka bilang, waduh, bau reksonya marah. Yuk nyembah gunung aja yuk, roso-roso. Nah, gitu. Dikasih banjir di Bengawan Solo, mereka bilang Dewi Sri marah. Yuk kita kasih sajen. Gelombang laut pasang, oh Nyi Ro Kidul marah, kasih sajen. Gelombang lautnya menghancurkan, yang marah sekarang Nyi Blorong anaknya, kasih sajen. Begitu G30S 1 juta orang dibunuh di Bengawan Solo, mati semua, gereja penuh. Anda harus tahu. Lihat sini, shoot sini. Nih lihat nih, titik ini. Kantong-kantong apa ini? Bukan Kristen toh? Mereka dikasih kerusuhan tenang, kasih krisis sudah biasa, ya toh? Begitu dikasih gempa, mereka mencari Tuhan yang hidup. Setiap kultur tuh ada ketakutannya sendiri. Ada orang ke gereja kenapa? Karena dompetnya kosong. Ada yang ke gereja karena apa? Tadi siang diputus pacar. Ada yang ke gereja kenapa? Mau dicerai suami. Ada yang ke gereja kenapa? Dihantam pakai botol oleh suami matanya. Ada yang ke gereja kenapa? Tokonya mau ditutup. Ada yang ke gereja karena tadi pagi bank sudah datang mau tagih hutangnya. Setiap orang cari Tuhan itu beda-beda alasannya, tergantung kultur masing-masing. Dan Anda tahu, untuk menobatkan ayat 7 domba jantan Nebayot sama Kedar, tidak ada cara lain. Bisa ngerti ini? Nah tapi Anda harus buka hati, kita berdoa supaya semua yang buruk Tuhan ubah jadi kebaikan. Jadi kalau iblis berbuat sesuatu, Tuhan tuh di sana. Dia Tuhan atas bencana, dia Tuhan atas banjir, dia Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Apapun yang buruk dia bisa ubah jadi kebaikan. Seperti kata Yusuf. Tolong mengerti, jadi kalau ada goyang-goyang ini gak pernah ditujukan bagi orang percaya. Soalnya Tuhan sudah mau datang. Tandanya penyesatan, peperangan, bencana, krisis ekonomi, dan sampar penyakit dan gempa. Anda senang kan? Istri saya namanya Mei. Saya punya kebiasaan sama dia sama. Kalau saya mau ke rumah dia, mau pacaran dulu, saya bunyikan miss call 1 kali. Tonet, tonet. Artinya siap-siap. Kurang 1 kilometer dari rumah dia, saya bunyikan miss call. Tonet, tonet. Artinya bukain pagar dong. Waktu dia mendengar miss call saya, gak peduli ringtone-nya, gak peduli volumenya, gak peduli kapan. Begitu dia dengar ringtone, bunyi miss call, dia seneng. Bunyi kedua kali, dia seneng banget. Tapi orang rumah dia yang gak pacaran sama saya, dengar miss call 2 kali, mereka bilang berisik. Banting tuh handphone, kayak gak punya pulsa aja, gak modal mau pacaran. Orang tidak pacaran sama Tuhan Yesus menganggap tanda-tanda ini sebagai bencana. Orang yang pacaran sama Tuhan Yesus tahu ini hanya sekedar tanda Tuhan sudah mau datang. Gak penting ringtone-nya, gak penting bunyi, gak penting suaranya, gak penting tandanya. Yang penting Tuhan datang. Jadi kalau ada penyesatan, peperangan, krisis dan bencana, ini artinya tanda Tuhan sudah mau datang. Anda senang toh? Anda mantap toh? Enak toh? Nah itu dia. Nah saya Tuhan,
Kalau dia bertobat sebelum dia meninggal, dia kaget. Ada lagu bilang gini, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kalau dia bertobat, dia dengar lagu ini, gak mungkin bikin lagu itu. Saudara Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari-hari ini. Kita ini diminta Tuhan untuk melakukan satu tindakan. Mari kita lihat baik-baik dalam firman Tuhan di kitab Mika. Mika 7. Waktu berjalan dengan cepat. Anda boleh siapkan pertanyaan, taruh di kertas saja, Anda kirim ke depan. Mika ke-7. Ayat pertama. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah yang anggur itu dimakan, atau buah ara yang kusukai. Judulnya kemerosotan akhlak Israel, tolong diganti, judulnya adalah kondisi setelah rapture. Alkitab berkata, celaka aku sebab keadaanku seperti pengumpulan buah musim kemarau. Anda semuanya tahu, ada buah musim kemarau, kalau telat petik, busuk. Buah musim dingin beda, Anda petik masih bisa matang. Buah musim kemarau, Anda telat petik, busuk. Kalau kita lupa telat di rapture, kita bisa busuk masuk aniaya besar. Saudara Tuhan, hati-hati, waktunya sudah singkat. Saya percaya mungkin dari saudara ada yang sudah mendapat SMS-nya dari Pendeta Morris Cerullo. Saya dapat tadi malam, 2 hari lalu. Saya nggak tahu dapat apa tidak. Bukan saya ngomong ya, bukan saya yang ngomong loh. Reference Morris Cerullo yang ngomong, SMS-nya sudah beredar. Tuhan akan datang antara 2010-2011. Kata dia loh ya, bukan kata saya. Nah, saya Tuhan, puji Tuhan lah, gimana ceritanya atur saja. Tapi kita berkata dengan jelas, firman Tuhan berkata, waktunya sudah sangat singkat. Nah, perhatikan berikutnya, Wahyu 14. Antikris mengeluarkan semua programnya, Tuhan sedang memilih para kudusnya, orang-orang yang hari-hari ini tidak pernah belajar untuk punya iman sama Tuhan akan mengalami tekanan berat. Saudara Tuhan, berikutnya, ada penginjilan malaikat besar-besaran, pertobatan besar-besaran. Yang keempat, seorang malaikat ayat 8 kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota yang besar. Akan terjadi krisis ekonomi berikutnya. Saudara Tuhan, akan terjadi krisis ekonomi berikutnya. Sebelum Tuhan datang, akan terjadi krisis berikutnya. Hati-hati berinvestasi. Lihat gembala pembina bilang apa? Tahun 2007. Tabur sentul, tabur sentul. Ada yang bilang gini, duit lagi, duit lagi. Ada yang bilang, aku taat Tuhan. Ada yang bilang, aku enggak tahu, tapi taat. Ada yang belaga enggak tahu. Perhatikan baik-baik, orang zaman dulu kalau nabur itu mundur. Mundur. Krisis itu datang kepada kita. Begitu Anda nabur, Anda mundur. Kena krisis. Begitu 2007 suruh nabur, 2008 krisis toh. Hati-hati. Sekarang dikatakan lagi, bulan lalu, tabur lagi, tabur lagi. Anda tahu artinya? Tahun depan, kondisi keuangan, hidup itu biayanya meningkat. Listrik mau naik, air mau naik, gas sudah naik, kita naik terus, pajak naik. Tetapi penghasilan belum tentu naik. Saudara Tuhan, satu-satunya cara yang bisa membuat tabiat orang berubah, karakter orang berubah adalah kalau uangnya menipis. Tahun ke depan terjadi goncangan. Akibatnya apa? Karakter orang berubah, orang jadi egois, orang kurang kasih. Anda tahu orang yang pernah di PHK 4 bulan, pernah ketemu? Galaknya bukan main. Lagi tidur, es lewat. Totetot, totetot, tetetetet, dilempar sendal. Kalau suamimu pulang, marah-marah gak ada juntrungan, periksa dompetnya, pasti kosong. Saudara Tuhan, waktunya sudah singkat.
Apa yang kita harus buat? Persiapan apa? Yang pertama, roh. Banyak bahasa lidah. Bahasa lidah jangan begini, kayak Mr. Bean. Gigi 4, ora basi kini makara lama. Banyak cari persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Anda dan saya perlu komunitas, kata bersama saya komunitas. Kalau Anda hari nggak ada, hari biasa nggak ada, cari di rumah doa, cari di cool, cari. Karena sebentar ini kalau ada goncangan, Anda perlu komunitas. Komunitas pesan-pesan rohani, semangat rohani, semua diberikan kepada komunitas. Hati-hati, jangan tinggalkan komunitas. Yang mau mundur, pikir baik-baik. Yang kedua, soal jiwa. Ampuni yang bersalah. Kalau orang nggak mengampuni orang bersalah, saya beritahu, dosanya nggak diampuni. Dosa nggak diampuni, jangankan ke sorga, lihat juga nggak. Ngampuni. Belajar mengampuni yang cepat. Sebentar lagi, Anda mungkin akan dibawa Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah Anda punya masalah di masa lampau. Entah ada yang salah, entah ada yang salah. Tuhan akan memberikan Anda kesempatan untuk menunjukkan iman dan jiwamu, iman di jiwamu. Bagaimana engkau bertemu dengan orang seperti ini. Buka hati, kalau Anda ketemu, jangan menghindar ya. Ketemu mantan pacar Pak, menghindar. Nanti di sorga dibikin satu rumah bingung. Yang ketiga, soal tubuh. Hati-hati, Tuhan mau pakai kita luar biasa. Jaga tubuh kita. Jaga tubuh kita. Pakai tenagamu sekarang untuk melayani Tuhan. Jangan disia-siakan, dihabiskan untuk begadang. Jaga tubuh kita dengan makanan. Jaga keuangan. Belajar mengelola keuangan dengan benar. Kalau mau nabur, belajarnya sekarang. Jangan tahun depan. Kondisi sudah sempit, Anda bingung mau nabur, bingung nggak nabur, salah. Belajar sekarang, nabur. Saya Tuhan. Lalu kira-kira tahun depan soal gempa gimana Pak? Gempa yang kemarin dan hari ini itu baru panjer sama cicilan pertama dan keduanya. Anda ngerti ya? Masih panjang ceritanya. Gunung meletus gimana Pak? Masih panjang ceritanya. Tapi kita tahu, ini saatnya Tuhan menuntun kita. Saya Tuhan, Anda bisa kirim ke depan pertanyaannya. Kalau ada, pengerja boleh bantu. Terima kasih sekali. Nah, sambil menunggu kita buka Matius ke-24. Ayat 32. Anda yang mau kirim tulisan, silahkan angkat tangan, dikirim ke depan saja. Matius 24 ayat 32. Tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kasih ke Lukas 21. Kita buka Lukas 21 ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya musim panas sudah dekat. Tahun 48, pohon ara bertunas, Israel merdeka. Antara 45 sampai tahun 55, yang merdeka nggak cuma pohon ara, tapi pohon lain. India merdeka, Malaysia merdeka, Libanon, Sri Lanka, Indonesia, itu merdeka semuanya. India juga merdeka, Pakistan. Nah, jadi pada tahun itu banyak yang merdeka, artinya musim panas sudah dekat. Kegerakan kekristenan paling panas itu dari tahun 40 sampai sekarang. Anda dan saya, ini adalah produk buah musim panas. Saya bertobat tahun 92. Kenapa? Oleh karena kegerakan Tuhan pada tahun itu. Kita ini buah musim kemarau semuanya. Dan itu harus cepat dituai. Jangan sampai terlambat. Terlambat dalam menuai bisa berarti fatal. Kasih Tuhan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan hari ini. Tidak bisa banyak.
Saya akan pilihkan saja.